Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taruna-taruni yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan itulah insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang seutuhnya, yang akan senantiasa mendapatkan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Tidak lupa kita juga mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya pada kesempatan pagi hari ini atau kesempatan hari ini kita masih mendapatkan banyak sekali kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kenikmatan baik dari sisi kenikmatan dalam level yang paling rendah ataupun juga kenikmatan dalam level yang paling tinggi. Kenikmatan yang rendah adalah kenikmatan berupa harta benda. Kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta benda kita, baik yang kita gunakan ataupun yang masih kita simpan. Begitu pula dengan kenikmatan yang levelnya lebih tinggi lagi dari itu semua adalah nikmat kesehatan, di mana dengan nikmat kesehatan itulah kita memiliki sebuah modal untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang tentunya dengan aktivitas itu semua kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan segala aktivitas dalam kehidupan ini sebagai wujud kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak lain tidak bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu kenikmatan yang paling tinggi derajatnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan kedua nikmat tersebut, nikmat iman dan nikmat Islam inilah sekali lagi yang akan senantiasa mampu untuk menggerakkan diri kita dalam hal mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya sebagai sebuah kenikmatan, yaitu nikmat-nikmat yang lainnya, baik dari nikmat yang levelnya rendah, sedang ataupun yang sangat tinggi. Sehingga insya Allah dengan nikmat iman dan Islam itulah kita bisa memiliki sebuah makna dalam kehidupan ini. Taruna-taruni yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa harapkan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Sholawat serta salam semoga juga tercurah pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau, termasuk kepada kita semuanya. Taruna-taruni yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengawali kuliah agama Islam pada hari ini, marilah kita bersama-sama buka dengan
bacaan umul kitab. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, pada pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam, kita akan melanjutkan kembali tentang kuliah kita. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai manusia dan keistimewaannya, kali ini ketika kemudian manusia diberikan keistimewaan oleh Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian dengan segala keistimewaan yang dimiliki oleh manusia harusnya mampu untuk melaksanakan suatu proses, yaitu proses menuju suatu keimanan. Karena dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia, yang kemudian membedakan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya, maka manusia memiliki sebuah bekal untuk melakukan suatu proses keimanan kepada hal-hal yang diimaninya, baik yaitu keimanan kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Al-Khaliq ini memerintahkan untuk manusia agar beriman kepada yang lainnya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keimanan yang sepenuhnya 100% tanpa ada sebuah keraguan di dalamnya. Apa saja keimanan selain iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu keimanan yang pertama kali? Allah juga memerintahkan agar kita beriman kepada nabinya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikatnya, ya, beriman kepada takdir, ya, baik takdir baik ataupun buruk, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kuliah Pendidikan Agama Islam yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai proses keimanan, kemudian juga Uqdatul Kubra, dan cara untuk menjawabnya. Baiklah, saya meminta kepada taruna-taruni sekalian untuk yang pertama kali mengingat kembali tentang materi sebelumnya secara singkat, di mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dan kemudian telah membekalinya dengan berbagai macam potensi dalam kehidupan sebagai sebuah keistimewaan pada diri manusia, maka kita pun mengetahui secara definitif bahwa manusia adalah makhluk, ya, yang terdiri dari jasad atau materi, dan kemudian juga ruh yang di dalamnya diberikan potensi-potensi kehidupan atau keistimewaan. Nah, ketika berbicara mengenai materi, berarti pada diri manusia, materi manusia terindra, ya, bisa kemudian dilihat oleh yang lainnya, bentuknya dan segala macam yang bersifat materi itu mampu untuk diindra oleh indra manusia yang lainnya, sehingga bisa diketahui inilah manusia. Demikian halnya dengan kemudian definisi manusia, selain dia memiliki materi, maka kemudian pada manusia juga memiliki ruh, yang kemudian ruh ini tidak bisa diindra oleh manusia, ya.
sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan bahwa inilah yang kemudian disebut dengan ruh, ya, oleh indera manusia. Demikian halnya kemudian manusia memiliki kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan sebagaimana yang telah kita bahas, bahwa pada diri manusia itu memiliki keistimewaan. Yang pertama, bahwa pada diri manusia ada yang disebut dengan hajatul udwiyah, yaitu kebutuhan jasmani. Kemudian yang kedua, manusia juga memiliki naluri atau gorizah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keistimewaan pada manusia, yaitu dengan dilekatkannya pada diri manusia, yaitu potensi akal dan pikiran. Nah, ketika kemudian manusia memiliki jasad, ya, maka di situ muncullah kebutuhan jasadiah, kebutuhan jasmani, yang mana ketika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka bisa mengakibatkan sampai tingkat kematian pada diri manusia. Dan rangsangan yang muncul pada diri manusia ini terkait dengan kebutuhan jasmani ini sebetulnya munculnya berasal dari fungsi organ tubuh manusia, berasal dari dalam diri manusia. Meskipun kadangkala tiba-tiba muncul, ya, itu akibat ada rangsangan yang berasal dari luar juga. Tetapi sebetulnya rangsangan utama itu berasal dari dalam diri manusia sendiri, karena terkait dengan organ tubuh manusia atau kinerja organ tubuh manusia. Nah, kemudian inilah yang berbeda dengan naluri yang dimiliki oleh manusia, di mana naluri rangsangannya berasal dari luar, ya, sesuatu yang tidak terindra tetapi bisa diterima oleh akal terkait dengan kemunculannya ketika ada rangsangan-rangsangan yang kemudian memunculkan naluri tersebut. Sehingga naluri ini juga perlu untuk dipenuhi. Kalau kemudian naluri tidak terpenuhi, maka pada diri manusia meskipun tidak menimbulkan sampai tingkat kematian, tetapi akan menimbulkan gangguan-gangguan yang lebih sifatnya kepada kejiwaan, rasa stres, ya, tertekan, galau, dan yang semisalnya. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan manusia mengalami, ya, kondisi-kondisi kejiwaan tersebut, dan itu juga bisa menjadi akhirnya nanti secara tidak langsung, kalau tidak terkendali, mengantarkan manusia pada kematian. Kenapa? Karena kondisi-kondisi tadi itu akan mempengaruhi ketika kemudian manusia tidak memenuhi kebutuhan jasadiahnya. Namun efek yang ditimbulkan pertama kali adalah kondisi-kondisi yang lebih ke arah gangguan kejiwaan, yang akhirnya menimbulkan kondisi-kondisi yang bisa mengganggu kejiwaannya dan bisa berakibat pula nantinya ketika lebih tidak terkendali, sekali lagi itu bisa kepada tingkat ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan jasadiahnya. Nah, pada naluri manusia yang kita ketahui terbagi menjadi 3 macam, yaitu naluri untuk melestarikan keturunan atau gorizatun nau, ya, di mana pada diri manusia memiliki keinginan untuk kemudian mereka melestarikan keturunannya. Sehingga perwujudannya yang nampak ketika naluri ini muncul adalah adanya rasa untuk mencintai lawan jenis, rasa untuk menghormati kepada yang lebih tua, yang tua menghargai kepada yang lebih muda. Demikian halnya naluri pada manusia yang kedua adalah gorizatul baqo, atau naluri untuk mempertahankan diri.
perwujudannya adalah bahwa pada diri manusia timbul keinginan untuk kemudian dihargai oleh orang lain, eksistensinya dihargai oleh orang lain atau diakui oleh orang lain. Dirinya tidak ingin harga dirinya dijatuhkan oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain. Ini semuanya adalah penampakan-penampakan yang muncul ketika naluri untuk mempertahankan diri ada pada diri manusia. Nah, kemudian yang ketiga adalah naluri untuk mentakdiskan sesuatu, yaitu naluri untuk beragama, di mana naluri ini muncul karena merasa bahwa pada diri manusia adalah lemah dan membutuhkan sebuah kekuatan yang maha dahsyat yang berasal dari luar manusia. Nah, misalnya adalah ketika manusia ini mengalami kondisi-kondisi yang sulit, yang membutuhkan bantuan-bantuan dari sesuatu yang berasal dari luar manusia, yang itu manusia memiliki keyakinan bahwa bantuan-bantuan itu berasal dari sesuatu yang memiliki kekuatan luar biasa. Kondisi takut misalnya, kondisi kurang misalnya pada diri manusia, akhirnya mereka memohon kepada sesuatu yang dia yakini akan mampu untuk memberikan entah pertolongan atau bantuan kepada dirinya. Ya, kita misalnya ambil contoh orang yang terombang-ambing di lautan, maka kemudian dirinya pada kondisi saat itu muncullah suatu keinginan untuk kemudian mendapatkan bantuan dari sesuatu yang memiliki kekuatan luar biasa di luar kekuatan manusia. Nah, dan yang berikutnya, pada diri manusia memiliki apa yang disebut dengan akal pikiran, dan dengan akal pikiran inilah yang kemudian manusia itu berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya dan menjadikan manusia itu begitu istimewa. Karena dengan akal pikiran yang dimiliki oleh manusia, maka manusia itu bisa untuk berkreasi atau melakukan sesuatu aktivitas yang nantinya akan menjadikan hidupnya tidak monoton, atau kemudian melakukan suatu penemuan-penemuan tertentu, dan kemudian bisa juga, ini yang penting adalah mampu untuk memahami, mampu untuk menjadikan sesuatu yang ada pada dunia ini, ya alam semesta ini adalah ada sesuatu yang menjadikan atau membuat. Nah, itu karena manusia memiliki akal pikiran, mampu dipakai untuk berpikir tentang sesuatu, mengembangkan sesuatu, sehingga manusia menjadi lebih dinamis dan juga nanti lebih inovatif. Nah, pada diri manusia dengan akal pikiran yang dimiliki oleh manusia, maka kemudian manusia bisa melakukan proses berpikir, di mana dalam proses berpikir membutuhkan 4 komponen akal. Yang pertama, karena manusia itu punya otak yang bisa bekerja dengan baik, ya otaknya waras. Kemudian juga manusia punya panca indera yang bisa digunakan untuk mengindera sesuatu, ya entah berupa indera pendengar, kemudian indera penglihat, pencium, pembau, ya, perasa dan seterusnya. Dengan panca indera tersebut, maka kemudian ada sesuatu yang bisa untuk diindera, entah sesuatu yang bisa dilihat, bisa dibau, dirasakan, didengar, dan seterusnya, yang tentunya itu mampu untuk ditangkap oleh panca indera manusia. Kemudian yang tidak kalah penting
dalam hal memegang peranan bagaimana nanti manusia bisa berpikir adalah ketika kemudian manusia itu diberikan kemampuan untuk menyerap informasi-informasi sebelumnya. Sehingga dari 4 komponen akal ini harus ada secara keseluruhan agar manusia dapat melakukan proses berpikir. Ketiadaan salah satu dari 4 komponen akal ini, apakah itu otaknya, panca inderanya, sesuatu yang diindra ataupun informasi sebelumnya, ketika salah satu dari keempat ini tidak ada, maka manusia tidak akan mampu untuk melakukan proses berpikir. Nah, maka pada pembahasan sebelumnya, dengan adanya 4 komponen akal ini, manusia bisa memberikan sebuah jawaban-jawaban tentang ada tidaknya sesuatu. Nah, maka ketika kemudian kemarin ditanya apakah manusia bisa mengetahui dari mana Tuhan, nah maka kemudian dijawab dia tidak mengetahui dari mana Tuhan kalau kemudian dia tidak memiliki informasi tentang itu. Tapi manusia kemudian bisa, ketika kemudian ditanya bahwa ada tidaknya Tuhan, maka bisa menjawab dengan mudah bahwa Tuhan itu ada. Kenapa? Karena manusia mampu melakukan proses berpikir itu dengan membuktikan ada tidaknya sesuatu, ya, yaitu dengan cara memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Tuhan. Adanya alam semesta, adanya bumi, adanya kehidupan ini bisa dipikirkan oleh manusia, yang kemudian adanya sesuatu tadi tentu ada yang menciptakan. Tidak lain tidak bukan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, maka dalam hal ini kita sebagai orang yang beriman, ya orang Islam, meyakini bahwa pencipta itu semua tadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, untuk kali ini kita akan lanjutkan tentang materi kita proses keimanan, Uqdatul Kubro dan menjawabnya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses keimanan, Uqdatul Kubro, kemudian jawaban terhadap Uqdatul Kubro, kemudian pemecahan yang benar terkait Uqdatul Kubro. Nah, oleh karena itu, kepada taruna-taruni semuanya yang mengikuti mata kuliah pendidikan agama Islam ini, mohon untuk disimak secara seksama tentang materi kali ini, karena setelah materi ini saya sampaikan, nanti di akhir akan ada tugas sebagai review dari materi ini yang perlu teman-teman untuk teman-teman kumpulkan ya pada hari ini. Nah, baik, kita masuk yang pertama terkait proses keimanan. Untuk membahas proses keimanan ini, maka didahului dari satu surat di dalam Al-Quran, yaitu teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan ayat ataupun surat pada ayat ini. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Ghasyiyah ya, ayat yang ke-17, 18, 19 dan 20. Ya, ada 4 ayat di dalam surah Al-Ghasyiyah ini yang kita pakai sebagai pembukaan dalam kuliah ini ketika membahas tentang proses keimanan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat
wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Insyaallah sebelum dan sesudahnya teman-teman banyak yang sudah hafal ya. Afala yanzuruna ilal ibili, ya. Apakah mereka tidak memperhatikan ilal ibili kepada al ibil, ya, yaitu unta, kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan kepada as-sama, ya, atau langit, kaifa, bagaimana rufi'at, ditinggikan, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada al-jibal atau gunung, ya, kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditegakkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada al-ard atau bumi, kaifa, bagaimana sutihat, ya, dihamparkan. Nah, pada ayat ini, ya, ayat yang ke-17 yang pertama, di situ memberikan suatu pertanyaan, mungkin juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang penggunaan, ya. Sekali lagi, potensi yang sangat besar pada diri manusia yaitu adanya akal. Afala yanduruna, maka apakah yanduruna, mereka memperhatikan. Perhatikan ya, di sini ada kata nazoro di situ, memperhatikan. Berarti kalau namanya memperhatikan, menyaksikan dengan seksama, maka di situ sebetulnya akan menunjukkan sebuah proses untuk melakukan proses berpikir. Kita menggunakan otak kita menggunakan panca indera kita mengindra sesuatu yang bisa diindra, dan kemudian juga mengkaitkan dengan informasi-informasi yang kita miliki. Itu ketika kemudian kita ingin memperhatikan sesuatu, yang memperhatikan tidak hanya memperhatikan saja, tapi sampai kemudian melakukan pemanfaatan potensi manusia berupa akal pikiran ini. Orang diarah untuk bisa berpikir akhirnya dengan cara memperhatikan tadi itu. Nah, memperhatikan apa? Ilal ibili kaifa khuliqat, kepada al ibil atau unta gitu ya, teman-teman. Unta, bagaimana dia diciptakan gitu. Pernah nggak teman-teman kemudian terbayang dan berpikir bagaimana sebetulnya unta itu diciptakan? Mungkin kalau kita ditanya tentang siapa yang menciptakan unta, akan dengan mudah menjawab karena kita punya sebuah keyakinan bahwa yang menciptakan unta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian sebelum kita memahami bahwa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diminta sebetulnya untuk kemudian memperhatikan, ya, bagaimana ini unta diciptakan dengan segala macam proses. Kemudian kita ketahui yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pun bagi orang yang kemudian belum meyakini tentang agama Islam gitu ya, bahwa penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ketika memiliki akal pikiran harusnya sudah juga mampu mencerna. Minimal akhirnya dia tidak mengatakan bahwa adanya bumi, adanya unta ini ada dengan sendirinya. Tetapi dengan memperhatikan itu, oh berarti adanya sesuatu, itu ada yang menciptakan. Itu unta saja. Gitu. Bagaimana kemudian dia itu bisa ada? Tentu ada yang menciptakan. Bagaimana unta yang dulunya hanya satu bisa beranak pinak? Tentu kemudian ada yang menciptakan. Nah, inilah kemudian kita bisa menyaksikan secara seksama begitu ya, bagaimana tentang unta ini diciptakan. Akhirnya dengan kemudian kita memperhatikan, oh iya ada unta ya diciptakan.
Maka kemudian terpikir, siapa yang menciptakan? Dan akhirnya demikian. Ini sebagai suatu proses kita mengagungkan, ya, mengagumi tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq, yaitu adalah salah satunya unta ini, ataupun kemudian yang lain. Nah, kemudian yang kedua juga wa ilas sama'i kaifa rufi'at, ya, tentang as-sama, ya, yaitu langit, ya, yang kemudian di situ ditinggikan, ya. Langit kemudian berada di atas kita. Di situ. Nah, ini kemudian kita diminta juga untuk memperhatikan bahwa adanya langit yang tinggi itu tanpa tiang itu, ya. Itu siapa yang membuat? Itu siapa yang menciptakan? Akhirnya akan semakin menambah sebetulnya, ya, teman-teman, dengan melakukan nadhara, ya, proses memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita, menambah keyakinan kita bahwa ini semua adalah ada yang menciptakan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin kuat itu dengan jalan kita melakukan kegiatan memperhatikan sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk kepada al-ibil, kemudian as-sama. Nah, yang berikutnya adalah wa ilal jibali kaifa nusibat. Gunung itu kemudian ditegakkan sebagai pasak-pasak bumi. Nah, gunung itu kemudian ada, gitu, dengan segala proses dan mekanisme yang ada pada gunung tersebut. Ada yang gunung tidak mengeluarkan semburan api, ada gunung yang mengeluarkan semburan api, bisa meletus, dan ada yang belum meletus misalnya, kemudian menjadi benjolan-benjolan di bumi, ya. Itu semua yang menjadikan itu siapa, gitu. Nah, begitu pula dengan wa ilal ardi kaifa sutihat, ya, bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi sebuah awal dari proses keimanan kita, keyakinan kita terhadap Al-Khaliq, gitu. Dengan jalan apa kita memperhatikan segala sesuatu yang ada di sekitar kita di alam semesta ini. Nah, kenapa kita bisa memperhatikan dan kemudian kita bisa berpikir? Ya karena kemudian kita mampu mengkaitkan 4 komponen akal tadi. Nah, kita bisa memperhatikan, akhirnya kita bisa berpikir, oh, kesimpulannya adalah ini semua ada yang menciptakan, tidak ada dengan sendirinya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kita tahu? Karena kita punya informasi sebelumnya. Karena ini semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dengan kemudian kita mengetahui dengan ayat-ayat yang lain bahwa ini semua adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada proses keimanan ini akal sangat dominan, gitu ya, untuk kemudian kita mampu mengkaitkan dengan memperhatikan sesuatu, kita melakukan proses berpikir, akhirnya menguatkan bahwa keyakinan kita terhadap yang menciptakan ini semua itu adalah Al-Khaliq, dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian pada diri manusia itu kemudian mengenal ada suatu istilah yang disebut dengan uqdatul kubra atau simpul besar. Nah, ketika kemudian teman-teman ditanya mengenai apa itu uqdatul kubra atau simpul besar, maka uqdatul kubra atau simpul besar ini adalah seputar pertanyaan-pertanyaan besar yang secara sadar ataupun tidak sadar itu melekat pada diri manusia. Mungkin, ya, pertanyaan-pertanyaan besar ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dianggap oleh kita semua itu pertanyaan yang sederhana, tetapi ini sangat mendasar. Pertanyaan misalnya, ya, ketika Anda ditanya, ya, sebagai manusia, Anda itu dari mana? Atau dari mana manusia itu? Bisa nggak jawab? Kemudian yang kedua adalah ketika kemudian manusia itu ditanya, lantas ketika manusia ada di bumi ini, telah diciptakan, dia ada di bumi ini, untuk apa? Dia punya tugas apa di muka bumi ini?
Dan yang terpenting adalah nanti yang ketiga, setelah kita ada di bumi ini, setelah kemudian tahu tugas-tugas, lantas manusia setelah itu mau kemana? Setelah meninggalkan bumi ini atau setelah meninggal. Nah, ini sangat penting untuk kemudian kita jawab, teman-teman, ya. Dan akan menentukan posisi kita berada di alam semesta ini. Setelah kemudian kita tahu gitu, kita itu sebetulnya berasal dari mana. Kemudian kita hidup ini untuk apa? Dan setelah kita hidup mati nanti itu kita mau kemana? Nah, oleh karena itu, sekali lagi, ini sesuatu yang sangat penting. Dan pernahkah ya, teman-teman semua, taruna-taruni semua, terfikir, tersirat dalam pemikiran Anda tentang pertanyaan ini? Nah, kalau belum, sekarang saya ajak untuk mencoba menggali lebih dalam lagi tentang pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian dikatakan sebagai simpul besar. Ketika Anda nanti mampu menjawab dengan benar, ya, dan Islamlah nanti yang menjawab dengan benar, Anda akan tahu posisi Anda di dunia ini. Anda tidak salah langkah karena Anda paham setelah itu akan kemana. Setelah tahu Anda itu berasal dari mana. Gitu ya, teman-teman. Nah, maka kita akan coba ulas ya tentang beberapa kemungkinan sebetulnya yang menjadi sebuah jawaban dari ketiga pertanyaan ini. Nah, ini jawaban yang pertama. Dan kemudian ada yang mencoba menjawab dengan tiga pertanyaan tadi. Manusia dari mana, untuk apa, dan mau kemana? Maka ada option, ya, jawaban yang pertama. Yaitu ketika kemudian ada sebuah pemahaman bahwa kehidupan di dunia ini ada dengan sendirinya. Karena ada dengan sendirinya, manusia memiliki jawaban ketika ditanya manusia itu berasal dari mana. Maka jawabannya ketika kemudian dia tidak mempercayai adanya Tuhan karena dunia ada dengan sendirinya, maka dia merasa bahwa saya ini, manusia ini berasal dari tanah atau materi. Dan kelak ketika meninggalkan dunia ini, dia akan menjadi materi lagi, benda gitu. Jadi tulang belulang yang terkubur di dalam tanah. Nah, kemudian hidupnya untuk apa kalau begitu? Ya karena dulu dia yakin hanya berasal dari materi, kemudian besok mati jadi materi. Ya dalam kehidupan ini hanya mencari sebuah kebahagiaan yang sifatnya materi saja selama ia mampu hidup ini. Nah, ini kemungkinan ada sebuah jawaban ini, dan ini menjadi sebuah jawaban dan kemudian diikuti. Dan teman-teman perhatikan ya, dalam khasanah atau informasi yang pernah teman-teman terima, ada nggak kira-kira manusia memiliki jawaban seperti ini? Ya, dia bukan diciptakan, dia berasal dari materi, kemudian hidup ini hanya untuk mencari kebahagiaan yang sifatnya materi saja. Setelah itu dia mati nanti menjadi materi lagi, tidak mengenal adanya surga dan neraka, seolah ya sudah selesai begitu saja. Nah, tentunya teman-teman akan menjawab secara singkat bahwa pernah ada gitu ya jawaban yang seperti ini dan diikuti oleh manusia yang memiliki keyakinan dengan jawaban ini. Maka konsekuensinya apa, teman-teman, kalau orang itu memiliki jawaban seperti itu? Maka konsekuensinya adalah ya hidup dengan aturan yang dia buat sendiri. Nah, di situ ya jelas ya, karena apa? Karena dia berasal dari materi, hidup untuk mencari materi, setelah itu jadi materi. Maka aturan-aturan yang dia buat di dalam kehidupan ini ya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi. Dan dia kemudian buat aturan-aturan itu berdasarkan kemauan mereka sendiri, tidak mengacu kepada aturan-aturan yang berasal dari sang pembuat dia, yaitu Al-Khaliq tadi. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai standar bahwa ini baik, ini buruk. Itu berasal dari mana? Ya tentunya karena mereka meyakini tidak memiliki Tuhan, ya standar baik buruknya yang menentukan manusia sendiri, sesuai kehendak mereka sendiri.
anggap saja kalau kemudian, mohon maaf ya teman-teman, berzina itu baik bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka, ya mereka akan buat pelegalan tentang zina. Karena itu dianggap baik, karena dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan seksualnya tanpa kemudian perlu ikatan pernikahan, tanggung jawab. Dia merasa itu baik. Ya, minum-minuman keras misalnya, ya, karena dianggap baik oleh mereka, mereka buat aturan pelegalan tentang minum-minuman keras. Kenapa? Karena tidak mengenal ada istilah halal dan haram. Nah, di situ. Karena halal haram itu kan kalau kita yakini itu berasal dari alkoholik, bukan dari manusia. Nah, oleh karena itu, bagi yang mereka meyakini bahwa mereka berasal dari materi, hidup untuk mencari kebahagiaan materi, dan setelah itu menjadi materi lagi, ya, mereka menetapkan standar baik buruknya berdasarkan keinginan mereka sendiri. Nah, kemudian mencari kebahagiaan materi, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini kebahagiaan materi, ya, bisa menumpuk kekayaan setinggi-tingginya, mencari jabatan setinggi-tingginya, menghalalkan segala cara. Yang penting mendapatkan kebahagiaan materi. Kemudian ya ini ya tidak percaya terhadap hal gaib. Kenapa? Ya karena secara sederhana bahwa dia tidak yakin bahwa dia diciptakan oleh sesuatu yang maha dahsyat di luar sana. Di situ. Kemudian yang kelima, hanya percaya pada materi saja, ya, yaitu sesuatu yang mampu diindra saja gitu, ya. Sehingga kalau kita pahami seperti berkaitan dengan poin yang keempat, ya, hal yang gaib itu kan kemudian tidak bisa diterima oleh akal, tidak mampu untuk menerimanya. Nah, di situ. Karena sesuatu yang gaib. Nah, contoh misalnya adanya malaikat itu kan nggak bisa kemudian diterima, dipikirkan oleh manusia, kecuali hanya yakin bahwa ada dalil yang mengatakan bahwa perlu untuk beriman kepada malaikat, bahwa malaikat itu ada. Karena apa? Tidak terindra oleh manusia malaikat itu gitu, sehingga akal tidak bisa mencerna, kecuali ada tadi ya informasi yang mampu untuk meyakinkan dirinya. Sehingga nanti kita berbicara mengenai dalil-dalilnya adalah dalil-dalil nakli, ya, nakliyah, bukan akliyah. Ini karena mereka hanya percaya pada materi saja, sehingga ya konsekuensinya juga tidak percaya pada yang gaib. Itu yang pertama ya teman-teman, mengenai jawaban dari Uqdatul Kubro yang pertama, bahwa dia berasal dari materi, hidup untuk mencari kebahagiaan materi, dan selesai jadi materi, membuat aturan-aturan sendiri, ya baik buruk dari mereka sendiri, cari kebahagiaan materi untuk mereka sendiri, tidak percaya yang gaib, dan juga hanya percaya pada materi, sesuatu yang bisa diindra saja. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu ada jawaban seperti ini, teman-teman. Ya, di balik alam semesta dan kehidupan ini ada sang pencipta yang mengadakan seluruh alam termasuk manusia, memberi tugas kehidupan kepada manusia, dan kelak akan ada kehidupan lain setelah dunia ini selesai, dan kemudian menghisap seluruh perbuatan manusia di dunia. Anda bagaimana kalau mendapatkan jawaban seperti ini untuk menjawab pertanyaan simpul besar atau Uqdatul Kubro tadi? Kalau di sini berarti jawaban kedua meyakini bahwa manusia itu berasal dari al-Khaliq. Dia diciptakan, tidak ada dengan sendirinya. Ya, ada yang menciptakan. Terus kemudian karena dia diciptakan, maka sang pencipta ini akhirnya memberikan tata aturan kepada manusia itu. Sehingga tugas dia untuk apa dia berada di dunia ini, dalam rangka ya mematuhi segala aturan, tunduk terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh Al-Khaliq itu untuk manusia. Nah itu, ya, karena dia merasa diciptakan tadi, kemudian hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan adalah untuk mematuhi aturan-aturan itu. Kalau bahasa kita ya untuk beribadah kepadanya. Nah, begitu.
Karena apa? Yakin nanti setelah dunia ini selesai, termasuk ketika manusia mati, itu akan kembali kepada Tuhan. Tidak kemudian hanya jadi materi selesai, tidak. Tapi kembali kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama dia di dunia telah diberikan pilihan-pilihan tadi, gitu. Diberi tugas-tugas tadi bagaimana gitu untuk mempertanggungjawabkan. Kalau di dalam dunia dia banyak berbuat kebaikan, maka besok akan diberikan balasan kebaikan. Kalau selama dia di dunia banyak berbuat keburukan, maka besok akan dibalas dengan keburukan pula. Dia yakin itu. Ini adalah jawaban yang kedua. Ya, sebetulnya jawaban kedua ini tidak lain tidak bukan ya jawaban yang sering kita dengar dan kita yakini, gitu. Karena ini adalah jawaban dari agama kita, Islam. Bahwa kita yakin bahwa kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita di dunia ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, bahwa kita ada di dunia ini tidak lain tidak bukan diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Beribadah kepadanya. Itu. Sehingga Anda perlu paham bahwa kita ada di dunia ini untuk apa? Untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Anda mau bersusah payah mendengarkan kuliah pendidikan agama Islamnya? Karena Anda taat. Ya. Motivasi Anda harusnya adalah karena menuntut ilmu itu ada perintah dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Anda berarti dalam rangka untuk taat kepada Tuhan sebetulnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Anda yakin bahwa ketika selesai dari dunia ini bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan dimintai pertanggungjawabkan tentang amal Anda selama di dunia, tentang perbuatan Anda selama di dunia. Ketika dulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, apakah Anda memenuhi? Nah, jawabnya salah satu buktinya adalah saya mengikuti dan memenuhi. Kenapa? Ikut pendidikan agama Islam, kuliah di STKD misalnya. Berarti memenuhi itu. Insya Allah itu dapat pahala gitu, sebagai sebuah kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Anda untuk sholat 5 waktu misalnya, bagaimana? Apakah Anda telah penuhi atau belum? Kalau Anda penuhi, besok kan tinggal menjawab sudah ya Allah, kan begitu. Kalau belum, lah kenapa kok belum? Nah, di situ berarti Anda tidak memenuhi perintah tadi, kan di situ. Anda diberikan tugas A, B, C, D misalnya oleh dosen Anda, kemudian Anda disuruh mengumpulkan. Nah, kan dijawab satu-satu atau dicek satu-satu. Ya, ini tugas A, B, C, D. Nah, tugas A sudah Anda lakukan belum? Sudah, berarti 100 nilainya kan. Tugas B gimana? Sudah 100. Tugas C belum, Pak. Nah, berarti 0. Kemudian tugas D gimana? Oh, belum, Pak. 0. 50 cuma. Begitu. Sederhananya demikian analoginya. Nah, demikian halnya dengan Anda. Kalau Anda kemudian meyakini bahwa besok akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan kembali apa yang menjadi perintah Allah selama Anda berada di dunia ini, untuk beribadah kepadanya, untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, tinggal dikoreksi saja besok. Bahwa, ada perintah ini saya laksanakan, centang. Ada perintah ini saya laksanakan, centang. Perintah ini tidak saya laksanakan, silang misalnya. Begitu. Sehingga clear, ya, bahwa ini adalah jawaban kita sebetulnya. Itu kita yakin kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kita ada di dunia ini dalam rangka untuk memenuhi perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan, karena kita yakin besok setelah kita meninggal, kita mati meninggalkan dunia ini, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terkait amal ibadah kita selama di dunia ini. Tinggal kita mencoba untuk memenuhi seruan-seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, maka konsekuensi dengan jawaban itu ya tentu hidup dengan aturan Sang Pencipta.
Nah, ini yang membedakan. Kalau tadi hidup dengan aturan sendiri karena untuk mencari kebahagiaan sendiri, ya, bagi mereka yang meyakini berasal dari materi, hidup untuk mencari materi dan selesai jadi materi. Tapi kalau yang meyakini bahwa dia berasal dari Sang Pencipta, hidup untuk menjalankan perintah Sang Pencipta, menjauhi larangan Sang Pencipta, dan besok dia yakin bahwa akan dikembalikan kepada Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, maka hidupnya adalah sesuai dengan aturan Sang Pencipta. Itu konsekuensinya, ya. Contohnya apa? Kalau kita, ya, contohnya adalah ketika teman-teman diberi aturan dari Sang Pencipta untuk sholat, untuk ngaji, untuk berekonomi secara Islam, ya, kemudian untuk menutup aurat bagi wanita, ya, bagi laki-laki juga demikian, menggunakan jilbab misalnya, kemudian melaksanakan saum Ramadan, kemudian berbuat baik kepada orang tua, untuk menuntut ilmu. Itu kan semuanya adalah aturan-aturan dari Sang Pencipta. Nah, tinggal kemudian bagaimana sikap kita terhadap aturan itu, kita penuhi atau tidak. Nah, berarti kita kalau ingin menjadikan hidup kita untuk beribadah kepada Allah adalah kita hidup ini dengan aturan Sang Pencipta. Kemudian standar baik dan buruk berasal dari Sang Pencipta, bukan dari manusia. Nah, itu. Kita mengatakan sholat itu baik atau buruk, misalnya. Itu bukan ukurannya manusia yang mengatakan demikian, tapi baik buruknya itu berasal dari Sang Pencipta. Intinya kita hanya menjalankan perintah Sang Pencipta, ya, mengenai baik dan buruknya yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau diperintahkan kita untuk mengingatnya, itu adalah baik. Ketika kemudian dilarang untuk minum minuman keras, ya, dari Sang Pencipta, yang mengatakan bahwa minum minuman keras itu buruk, dari siapa? Ya, Sang Pencipta. Itu contohnya. Mencari kebahagiaan sesuai standar penciptanya. Nah, jadi seseorang yang meyakini bahwa dirinya hidup untuk beribadah kepada Sang Pencipta, berarti ketika memenuhi apa yang menjadi seruan-seruan Sang Pencipta, dia mampu lakukan, itulah yang mendatangkan kebahagiaan. Seseorang akan bahagia ketika sholat, karena apa? Berhasil memenuhi aturan Sang Penciptanya, keinginan Sang Penciptanya. Seseorang akan merasa bahagia menuntut ilmu misalnya, karena apa? Dia yakin bahwa menuntut ilmu berpahala dan perintah Sang Pencipta. Nah, itu kebahagiaannya berdasarkan itu semua. Itu ya, teman-teman. Percaya penuh terhadap penciptanya, ya, jelas ya di situ, karena dia yakin bahwa dia berasal dari Sang Pencipta, sehingga dia memiliki kepercayaan penuh, tidak percaya setengah-setengah, 90% Anda, tapi 100%. Memiliki pertanggungjawaban pada penciptanya. Nah, jelas ya, kenapa? Karena pencipta telah memberikan tata aturan, memerintahkan dia untuk beribadah kepada penciptanya, tinggal dia mempertanggungjawabkan kelak apakah memenuhi atau tidak. Nah, itu. Percaya pada hari akhir nih, jelas ya teman-teman, ya. Kenapa? Karena hari akhir menentukan bahwa pada diri manusia kelak akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama di dunia ini kepada Sang Penciptanya itu. Itu ya teman-teman, ini yang kedua, yaitu jawaban bahwa ketika ditanya dia berasal dari mana, untuk apa, dan mau kemana, adalah dia berasal dari Sang Pencipta, beribadah kepadanya selama di dunia ini, dan yakin besok dia akan kembali kepada Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Iya teman-teman. Nah, maka yang berikutnya adalah kita akan lihat masih ada option jawaban lagi enggak. Kalau tadi ada yang mengatakan dia berasal dari materi, hidup untuk mencari materi atau kebahagiaan materi, setelah itu jadi materi, clear, selesai. Kemudian yang kedua jawabannya berasal dari pencipta, hidup untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Kemudian setelah itu dia akan meninggalkan dunia, menghadap Sang Pencipta, mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Ada enggak option atau jawaban yang lain? Nah, ternyata ada teman-teman. Nah, jawaban yang ketiga adalah ketika kemudian ada yang meyakini, ya, bahwa
kehidupan ini berasal dari materi dan diciptakan. Nah, berarti ada dua-duanya yang berusaha menggabungkan. Ya. Satu sisi manusia itu yakin ada sang pencipta, tetapi satu sisi manusia itu yakin bahwa dia berasal dari materi. Di dunia ini manusia harus memisahkan antara kehidupan materi dan penciptanya. Ya, berusaha untuk konsisten terhadap berasal dari manakah manusia itu. Kalau berasal dari materi, ya manusia hidup dalam aturan-aturan yang memenuhi materi-materi tadi. Begitu pula ketika manusia berasal dari pencipta, pada diri manusia juga perlu untuk memenuhi aturan-aturan sang penciptanya. Sehingga di situ ada pemisahan. Ini untuk materi bukan, ini untuk sang pencipta bukan. Nah, itu. Sehingga ada pemisahan. Dan kemudian kelak kehidupan manusia bagaimana? Ya. Karena dia yakin ya bahwa dia juga diciptakan, maka besok dia juga akan jadi materi ya, dan kemudian kembali kepada sang penciptanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu perbuatan perintah Tuhannya saja tadi itu. Ya, sementara kalau yang hubungannya dengan materi, ya dia selesai jadi materi. Nah, konsekuensi dari ini semua sebetulnya ya teman-teman itu bisa terlihat ya ketika kemudian manusia itu dalam kehidupannya berusaha untuk memisahkan antara agama dengan kehidupan. Agama dianggapnya sebagai wilayah sang pencipta, dan kemudian kehidupan itu adalah wilayah manusia itu berasal dari materi. Sehingga dalam kehidupannya dia memisahkan. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya istilahnya fasluddin anil hayah. Nah, di situ pemisahan antara agama dengan kehidupan. Bahasa yang ngetren sekarang itu mungkin teman-teman pernah kenal istilah sekulerisme, ya, paham yang memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan sosial masyarakat manusia. Nah, di situ. Nah, bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya hidup dengan aturan sang pencipta dan aturan sendiri. Nah, di situ ya. Karena dia yakin bahwa ada sang pencipta dan juga kemudian ada dari materi, sehingga dia satu sisi untuk wilayah ibadah, kemudian taat sama sang pencipta, dan kemudian untuk yang lainnya terkait kehidupan, hubungan manusia satu dengan yang lainnya, dia membuat aturan-aturan sendiri yang keluar dari aturan sang pencipta dan bahkan menyalahi aturan sang penciptanya. Di situ. Nah, contohnya bagaimana teman-teman ya? Ya, contohnya adalah kalau orang mungkin yang beragama non-muslim ya, misalnya ke gereja rajin beribadah ke gereja misalnya. Kalau yang muslim rajin ke masjid ngaji gitu ya, karena ini aturan dari sang pencipta. Tapi kalau aturan masalah kehidupan ya, mungkin kalau di agama lain tidak mengatur ya. Contohnya misalnya bagaimana berekonomi yang benar gitu. Maka kemudian dia membuat aturan sendiri dengan ekonomi sosialis, dengan ekonomi kapitalis. Nah, di situ. Nah, tapi kalau kemudian dia menyatukan itu kan ya aturannya, misalnya berekonomi juga ekonomi yang dibuat oleh penciptanya, bukan membuat aturan sendiri di situ. Nah, maka tidak heran kemudian ada yang tetap rajin ke masjid gitu ya. Kalau yang muslim yang kadang terbawa oleh arus ini, maka kemudian aturan kehidupan tidak mengikuti aturan sang pencipta. Misalnya contoh ya, pencipta menyatakan kalau dalam Islam ya, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba, ya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, itu kan haram riba, tetapi kemudian karena dianggap bahwa riba itu menguntungkan, maka malah justru diikuti itu. Nah, ini kan hubungannya riba kan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, masalah ekonomi. Nah, tetapi kemudian dia tidak mengikuti ekonomi Islam, karena dalam ekonomi Islam dilarang untuk riba itu. Nah, padahal ini adalah larangan. Tapi kenapa kok kemudian tetap ada yang mengikuti? Karena dianggapnya itu adalah
aturannya manusia gitu, bukan aturannya Tuhan gitu, sehingga dipisahkan. Kemudian standar baik buruk ya berasal dari Sang Pencipta untuk wilayah ibadah, dan kemudian aturan sendiri. Dia berekonomi sendiri, berpolitik sendiri, ya, membuat aturan-aturan sendiri dan keluar dari Sang Pencipta. Tapi kalau untuk ibadah, mereka mengikuti aturan dari Penciptanya. Mencari kebahagiaan sesuai dengan standar Pencipta dalam sisi masalah ibadah dan diri sendiri, ya, karena sifatnya tadi materi. Nah, satu sisi percaya ada Penciptanya, dan kemudian satu sisi sebetulnya dia meyakini bahwa tadi berasal dari materi, maka membuat aturan-aturan untuk memenuhi kebahagiaan materinya sendiri, tidak mengikuti aturan Sang Penciptanya. Nah, Pencipta tidak memiliki peran dalam kehidupan kecuali hanya ibadah saja, gitu teman-teman. Nah, dan ternyata yang menguasai kehidupan kita saat ini, ya teman-teman, itu terbawa dengan yang ketiga ini. Meskipun kita memiliki standar sendiri, yaitu kita berasal dari Pencipta, hidup untuk Sang Pencipta, beribadah kepada Sang Pencipta, dan setelah itu mempertanggungjawabkan amal perbuatan kepada Sang Pencipta, tidak memisahkan Islam itu, ya, antara ini Pencipta, ini kehidupan, nah, tidak. Tapi ini yang kemudian saat ini telah dipropagandakan dan mengena kepada kaum muslimin dan orang-orang lain, ya, kalau orang lain pun yang tidak mengikuti Islam, ya, karena mereka tidak punya aturan kehidupan gitu, ya, agama mereka, ya. Misalnya, mohon maaf, itu dalam agama lain, ya, itu tidak memiliki aturan ekonomi, ya, dalam kitab suci mereka, tidak memiliki aturan politik dalam kitab suci mereka. Tetapi Islam itu sudah komplit, semuanya ada dan ditentukan oleh Rasul, dan di situ, sehingga tidak pantas sebetulnya untuk mengikuti pemisahan-pemisahan seperti ini. Ya, tadi saya contohkan tentang masalah ekonomi, ya, ekonomi Islam punya enggak? Ya punya, itu salah satu tadi contohnya aturan bahwa Allah telah menghalalkan untuk jual beli, tapi riba itu dilarang. Nah, itu contohnya. Ya, maka kalau minjami temannya tidak boleh kemudian pinjaman itu mengambil kemanfaatan, ya, meminjam 10.000 ya kembali 10.000, ya, tidak boleh kemudian menjadi bertambah, karena apa? Itu ya maksudnya riba dan itu larangan. Nah, itu ya teman-teman. Nah, percaya pada hari akhir dalam hal hubungan ibadah saja, karena apa? Karena nanti sisi materinya akan jadi materi lagi. Nah, maka kemudian teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui 3 opsi jawaban tadi, dan kita sebagai umat Islam itu sebetulnya sudah bisa menebak mana jawaban yang tepat untuk kita, yaitu kita bukanlah pengikut orang-orang yang tidak mempercayai adanya Al-Khaliq atau Tuhan, yang terrepresentasi kalau sekarang itu orang-orang ateis, ya, orang-orang komunis, sosialis, tidak. Tetapi kita adalah orang yang yakin bahwa kita itu berasal dari Allah, hidup untuk beribadah kepada Allah, dan kelak kita akan meninggalkan dunia ini mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Dan kita juga bukan pengikut yang kemudian dikenal istilah sekarang sekulerisme, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Oh, ini wilayah agama, ini wilayah kehidupan manusia. Tidak seperti itu. Tetapi semuanya berasal dari Allah. Itu kita bisa pecahkan dan kita akhirnya memiliki jawaban dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Kita bisa menggunakan akal pikiran, berpikir tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan ini, bahwa ini semuanya memang dari Allah gitu. Nah, maka kemudian dengan tadi kita dibekali potensi pikiran, akal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita bisa memecahkan, ya, Uqdatul Kubra ini dengan pemecahan yang benar. Itu dengan pemikiran yang jernih menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan ini. Dan ketiganya itu adalah nantinya ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah teman-teman, ya,
bagaimana sih jawaban yang benar itu kriterianya? Itu mampu diterima oleh akal manusia, sesuai akal. Ya, contohnya adalah apa ya, kalau teman-teman ditanya 4 tambah 4 jawabnya 8. Nah, itu kan sesuai akal. Kenapa? Karena bisa dicerna oleh akal. Anda memiliki sesuatu 4, kemudian ditambahkan sesuatu itu yang sama dengan 4 lainnya. Ketika dijumlahkan semuanya ada 8. Berarti benar, sesuai akal kan? Begitu pula menenteramkan jiwa. Ya karena tadi ya, akhirnya jiwa kita menjadi tentram. Oh benar ya, ada ini 4 gitu, kemudian jadikan 1 ada 8. Benar berarti kan, jiwa kita akhirnya jadi tentram dengan jawaban itu. Kemudian sesuai dengan fitrah manusia, ya, sesuai fitrahnya ya, manusia seperti apa fitrahnya tadi dengan potensi-potensi kehidupan yang dia miliki. Oh ya benar ya, ternyata misalnya kalau kita kondisinya sedang takut, ternyata kita butuh gitu sesuatu kekuatan yang maha dahsyat yang berasal dari luar manusia, dan itu bisa diterima oleh akal. Akhirnya kita jadi tenang, jadi tentram sesuai dengan jiwa manusia, sesuai fitrah manusia, sesuai akal manusia. Nah ini ya, maka kalau Anda mendapatkan jawaban kok tidak memenuhi 3 ini, ya biasanya Anda menolak akhirnya. Nah maka ini ya pemecahan Uqdatul Kubra menggunakan alat pikiran tadi sudah. Kemudian jawaban yang benar adalah di balik alam dan kehidupan ini ada sang pencipta yang mengadakan seluruh alam termasuk manusia, memberi tugas kehidupan kepada manusia, dan kelak akan ada kehidupan lain setelah dunia ini yang kemudian manusia akan dihisab seluruh perbuatannya di dunia. Itu tidak lain tidak bukan jawaban yang benar ketika Anda bertanya Anda berasal dari mana, untuk apa berada di dunia ini, dan setelah itu mau ke mana. Nah itu ya teman-teman semuanya untuk materi kita pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan pencerahan bagi teman-teman semuanya dalam rangka memahami bahwasanya Anda bisa menggunakan akal pikiran untuk melakukan proses keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Anda juga tahu bagaimana memecahkan 3 pertanyaan besar tadi. Anda berasal dari mana, untuk apa di dunia ini, dan setelah itu Anda mau kemana. Itu teman-teman semuanya, semoga bisa dipahami materi pada pagi hari ini, dan sekali lagi ini bisa meyakinkan Anda semuanya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Anda yakin bahwa Anda berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu Anda diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya, mentaati apa yang menjadi perintah-perintahnya dengan jalan melaksanakan dan menjauhi larangannya. Karena Anda yakin bahwa setelah kehidupan ini Anda akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan Anda. Demikian teman-teman semuanya. Nah, ini untuk review dan tesnya, nanti teman-teman bisa unduh ya filenya dan Anda kerjakan. Nah, setelah dikerjakan selesai, nanti bisa di-upload kembali untuk memenuhi tugas Anda pada pertemuan yang ketiga ini. Baik teman-teman, marilah kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.